Perkenalkan, nama saya Cecilia Patutang. Di sini saya akan mempresentasikan program kami yang berjudul Analisis Tren Kasus Pembunuhan menggunakan Double Exponential Smoothing atau Holtz Method. Keamanan masyarakat merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan sosial. Salah satu indikator keamanan adalah jumlah kasus kriminalitas, termasuk kasus pembunuhan. Data kasus pembunuhan dari tahun ke tahun sering berfluktuasi sehingga sulit untuk langsung mengetahui pola tren. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pola perkembangan kasus pembunuhan dari tahun ke tahun, memperkirakan jumlah kasus di tahun berikutnya atau tahun 2025, memberikan informasi yang dapat digunakan oleh pihak berwenang untuk merencanakan langkah pencegahan yang lebih efektif. Metode yang digunakan adalah Double Exponential Smoothing atau Holtz Method yang mampu memperhitungkan level dasar data serta tren naik atau turun. Berbeda dari metode Simple Exponential Smoothing, metode ini lebih cocok untuk data yang memiliki pola tren karena selain memperhitungkan level, juga memperhitungkan perubahan arah data dari tahun ke tahun. Dalam penelitian ini, kami menggunakan data jumlah kasus pembunuhan dari tahun 2015 hingga 2024 yang disusun menjadi tabel tahunan untuk memudahkan analisis tren. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Franz Rael. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pemrograman yaitu Double Exponential Smoothing atau Smoothing. Di sini saya membuatnya sebagai program yang menggunakan bahasa pemrograman yaitu Python. Di sini saya menggunakan Python karena dia lebih simple dan lebih efisien. Tidak ribet untuk membuat programnya. Untuk pertama-tama kita melakukan double smoothing di program ini. Kita masukkan dulu datanya, yaitu sini saya pakai data tentang data kasus pembunuhan dari tahun 2015 hingga 2024, yaitu pada tahun 2015 yaitu terdapat 58 kasus, dan yang terakhir pada tahun 2024 yaitu terdapat 66 kasus. Nah, lalu untuk yang ini list range ini yaitu menghitung semua kasus dari tahun 2015 sampai 2025 secara otomatis tanpa harus kita menghitung satu persatu. Nah, di dalam double smoothing terdapat yaitu alpha dan beta. Nah, alpha ini adalah digunakan untuk menentukan seberapa besar pengaruh data terbaru terhadap nilai level. Sementara untuk beta menentukan seberapa kuat perubahan tren dipertimbangkan. Jika nilai alpha atau beta itu semakin besar, maka semakin responsif model terhadap perubahan data. Jadi jika alfanya mendekati 1, misalnya 0,8 atau 0,9, maka perubahannya lebih responsif lah dan lebih besar pengaruhnya. Sama juga seperti beta ini. Perubahannya jika dia semakin besar maka semakin responsif. Jika dia semakin kecil seperti 0,2 atau 0,3 ini, ya dia tidak terlalu responsif. Lalu untuk double exponential smoothing atau data alpha atau beta ini ya digunakan untuk menghitung menggunakan program yaitu data alpha dan betanya secara rumus yang dibuat di sini. Saya akan jelaskan, yaitu untuk L mewakili level awal yang akan diambil dari data pertama. Lalu untuk T mewakili tren awal yang selisih antara data kedua dan data pertama. Tidak selisih satu tahun gitu, dia berisi terus. Dan ini adalah hasilnya berisi nilai smoothing dimulai dari data pertama sebagai nilai awal, itu 0. Lalu ini adalah 40 nth range, yaitu menghitung data dari pertama, yaitu rumus ini bekerja sebagai berikut, yaitu level LT menggabungkan data aktual terbaru dengan prediksi sebelumnya. Jadi dia memprediksi, dia membaca dulu data yang sebelumnya, baru dia memprediksi. Kita harus mempunyai data dulu sebelum memprediksi ke depannya, agar lebih
rinci lah, agar lebih tepat lah prediksinya. Lalu untuk TT-nya yaitu memperoleh arah kenaikan atau penurunan berdasarkan perbedaan level. Lalu LT plus TT adalah hasil smoothing tahun tersebut. Jadi yang memprediksi, dia akan prediksi pada tahun 2025 yaitu dengan cara rumusnya seperti ini, L dalam kurung siku yaitu min 1 plus T siku min 1. Lalu di sini untuk hasil prediksi level trend double exponential smoothing data alpha akan di outputkan menjadi sebuah run. Nah, ini adalah untuk tampilan hasil dalam format tabel. Nah, di sini saya membuatnya menjadi rapi agar hasil prediksi ini bisa kita baca dengan jelas. Nah, ini untuk tampilan dari hasil prediksi seperti ini. Sekian penjelasan tentang program ini. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih. Nah, berdasarkan hasil program terlihat bahwa jumlah kasus pembunuhan mengalami peningkatan di beberapa tahun awal. Nah, kemudian terjadi penurunan perlahan menjelang tahun terakhir. Nah, prediksi jumlah kasus untuk tahun 2025 itu adalah sekitaran 69 kasus yang realistis karena metode ini itu memperhitungkan tren naik dan turun dari level dasar data. Nah, analisis dari hasil smoothing ini menunjukkan beberapa hal penting. Yang pertama itu ada level, memberikan gambaran dasar jumlah kasus yang diharapkan tanpa efek tren. Lalu ada tren, menunjukkan arah kenaikan atau penurunan jumlah kasus di tiap tahunnya. Lalu ada nilai smoothing yaitu level plus trend yang memberikan prediksi yang lebih akurat dibanding hanya menggunakan level. Jadi kesimpulannya itu metode double exponential smoothing ini efektif digunakan untuk pertama mengetahui pola tren jumlah kasus pembunuhan dari tahun ke tahun, lalu memberikan prediksi yang lebih akurat dibanding metode simple exponential smoothing. Juga membantu pihak berwenang dalam merencanakan langkah pencegahan dan kebijakan keamanan yang lebih tepat. Namun jika meskipun metode ini sudah lebih baik dari simple smoothing, jika data memiliki musiman atau kayak fluktuasi reguler dalam 1 tahun, metode hot winters atau triple exponential smoothing itu dapat digunakan untuk analisis yang lebih detail.